Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Leoni Sapira Putri. Saat ini saya adalah seorang mahasiswi pendidikan kimia dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pada pertemuan kali ini, di video ini, kita akan membahas materi tentang perkembangan sistem periodik. Sebelum kita memasuki pelajaran, ada baiknya kita membacakan sebuah quotes. Quotes kali ini datang dari Leonardo da Vinci yang berbunyi, belajar tidak pernah menguras pikiran. Sebenarnya, belajar itu tidak pernah membuat pikiran kita lelah atau letih, menurut Leonardo da Vinci. Jadi, jangan pernah berhenti belajar ya. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, setelah kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan tabel periodik menurut Dobereiner, Thionville, Mendeleev, dan tabel periodik modern. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan dasar pengelompokan unsur-unsur. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian golongan dan periode pada tabel periodik modern. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi, sistem periodik yang paling pertama dikembangkan bernama triade Dobereiner, yang dikembangkan oleh Johann Wolfgang Dobereiner pada tahun 1829. Penasaran kan kenapa namanya juga disebut triade Dobereiner? Yuk simak penjelasannya. Jadi, triade Dobereiner dikembangkan berdasarkan hasil penemuan oleh Dobereiner. Ia menemukan bahwa massa atom strontium Sr mirip dengan massa rata-rata dari atom kalsium dan barium, di mana ketiga unsur tersebut, yaitu Sr, Ca, dan Ba, memiliki kemiripan sifat. Jadi, triade Dobereiner merupakan pengelompokan unsur ke dalam kelompok yang terdiri dari 3 unsur yang memiliki kemiripan sifat yang kemudian disebut triade. Berikut adalah triade Dobereiner. Mari kita fokus pada triade yang pertama. Triade yang pertama yang terdiri dari 3 unsur, yaitu litium, natrium, dan kalium. Yang mana massa atom rata-rata dari litium dan kalium adalah 11. Sama dengan atom dari Na. Maka ketiga unsur ini termasuk dalam triade. Sama halnya dengan triade-triade berikut, yaitu kelompok triade 2, ada kalsium, strontium, dan barium. Triade 3, ada S, ada Se, ada Te. Triade keempat ada Cl, ada Br, ada I. Triade kelima ada Mn, Cr, dan Fe. Jadi, hukum Octave-Newland merupakan pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif, dan diperoleh bahwa unsur pertama memiliki kemiripan sifat dengan unsur ke-8, unsur kedua, dan unsur ke-9, dan seterusnya. Maka pengelompokan unsur ini disebut hukum Newland, Octave-Newland. Namun, hukum ini memiliki satu kelemahan, yaitu hukum ini hanya berlaku untuk unsur-unsur dengan massa atom rendah. Baiklah, mari kita lihat hukum Octave-Newland. Jadi, hukum Octave-Newland terdiri dari 7 kelompok yang diberi nama sesuai nada dalam, yaitu Do, Re, Mi, Fa, Sol,
La, dan Si. Yang mana dari kiri ke kanan disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, dan dari atas ke bawah disusun sesuai kemiripan sifat. Berikut adalah sistem periodik Mendeleyev. Sistem periodik Mendeleyev ini disusun oleh Dmitri Ivanovich Mendeleyev dari Rusia dan Julius Lothar Meyer dari Jerman pada tahun 1869. Namun sebenarnya keduanya tidak bekerja sama, tetapi bekerja sendiri-sendiri pada tahun yang sama dan menghasilkan hasil yang sama. Namun hasilnya dihasilkan pada bulan yang berbeda, sehingga sistem periodik ini disebut sistem periodik Mendeleyev. Karena Mendeleyev menyelesaikan pada bulan-bulan awal di tahun 1869, sedangkan Meyer menyelesaikannya di bulan-bulan akhir pada tahun 1869. Berikut adalah penjelasannya. Jadi, sistem periodik Mendeleyev merupakan pengelompokan unsur berdasarkan unsur-unsur kenaikan massa atom relatifnya dan kemiripan sifatnya, di mana kenaikan massa atom relatif dikelompokkan secara horizontal dan disebut periode. Kemiripan sifat diatur secara vertikal dan disebut golongan. Berikut adalah sistem periodik modern. Dapat dilihat bahwa unsur tellurium dan iodium tidak menyimpang. Unsur tellurium memiliki nomor atom 52 dan iodin memiliki nomor atom 53 dan memiliki kemiripan sifat dengan klorin, dan tellurium memiliki sifat dengan oksigen, di mana semuanya sesuai dengan sistem periodik modern. Dengan demikian, sistem periodik modern ini digunakan hingga saat ini. Sekian dari video penjelasan tentang perkembangan sistem periodik unsur. Dari yang sudah saya jelaskan, apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa ya di subscribe, like, dan share ya. Terima kasih.